janjimu sampai kami dapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kita ketemu lagi dan saya senang dapat jumpa dengan saudara semua. Saya tidak melihat saudara, tetapi saya percaya saudara melihat saya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang iblis. Saudara percaya pada iblis? Maksud saya bukan percaya pada iblis, maksud saya adalah apakah saudara percaya bahwa iblis itu ada di muka bumi ini nih? Dan apakah dia mempunyai wujud yang lain? Nah, kita akan lihat, tapi sebelumnya kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk kami belajar, untuk kami mengenali, mengidentifikasi pekerjaan iblis yang sudah baku, yang dari generasi ke generasi. Dan dia mengadakan penipuan-penipuan. Dan kami akan mengenali pada saat ini dan biar kami dapat jangan tertipu oleh kuasa kegelapan ini. Terima kasih Tuhan bahwa iblis kami percaya dan kami sudah tahu bahwa dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hidupkan firman-Mu untuk kami menjadi pengerti firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan melihat dan mengenali pekerjaan iblis. Nah, iblis ini dia sudah mempunyai satu konsep. Konsep ini yang kita lihat hanya sebentar dulu adalah 9 dulu kita lihat. Dia sudah punya konsep jadi satu generasi pada Adam berhasil pada anak Adam, lalu dia menggunakan lagi kepada cucu Adam dan terus ini dan terus sampai pada hari ini. Nah, jadi kita akan lihat hari ini adalah hanya 9 dulu, 9 yang menjadi baku bagi dia yang lakukan pada kita manusia. Yang pertama adalah dia menempatkan pada manusia itu keraguan. Keraguan akan firman Tuhan. Jadi kita waktu baca firman Tuhan, ini benda-benda apalagi kita lihat bahwa Alkitab kita ini mungkin ada yang mengatakan, oh itu ditambah-tambah, itu yang sudah tidak asli lagi. Kami percaya bahwa kitab kami asli. Kami percaya bahwa Alkitab kami itu mempunyai otentik walaupun ada terjemahan di dalam ratusan bahasa. Kalau Anda tidak percaya akan Alkitab kami, ya buktikan. Ya kan Anda yang tidak percaya buktikan bahwa Alkitab kami adalah tidak benar dan Anda buktikan di mana yang asli. Tentunya ada yang asli dan ada yang palsu. Nah saudara, yang pertama adalah iblis menaburkan pada manusia keraguan akan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah meragukan kebaikan Tuhan. Hari ini kita mengalami yang sakit, yang gempa bumi mungkin ya kan, yang di PHK dan lain-lain. Nah saudara mungkin akan meragukan apakah Tuhan itu maha baik. Nah saudara, ini dia sudah lakukan itu pada zaman Adam dan Hawa. Hawa sudah terkecoh dengan rayuan si iblis, tentunya rayuan palsu ini nih. Kemudian dia mengadakan puji-pujian. Dia memuji Hawa, oh Hawa, dan selamat pagi dan sebagainya. Pujian, ini pujian gombal ini nih. Dan apanya dikatakan pujian itu adalah enak untuk didengar. Nah coba kita lihat bagaimana dia menempatkan keraguan. Adapun ular ialah yang paling cerdik, licik, bijak, terpandai. Dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu,
tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, saudara, itu Kejadian 3 ayat 1. Apakah Tuhan ngomong seperti itu? Nah, saya akan kutip di dalam kitab Kejadian yang pasal 2. Ini kata Tuhan tadi, ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Apa dikatakan? Coba lihat sini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi yang ini yang ini ya kan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan katakan yang ini kau makan, yang itu jangan. Tetapi kau lihat si iblis ngomong apa? Ya kan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Semua pohon. Nah, saudara, ini dialog yang sebelumnya si iblis ngomong dulu tiap pagi mungkin ketemu dengan Hawa. Good morning Hawa, kali kan ya. Jadi Hawa ini mempunyai pikiran ini bagus ya, rayuannya bagus, pada itu rayuan gombal. Nah, saudara, wanita kelemahannya adalah di kuping. Dikatakan bagus, cantik, nah sudah, dia sudah kelepek-kelepek itu. Jadi saudara mesti hati-hati ini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, iblis itu memusatkan apa yang dilarang. Sama pada hari ini, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan di dalam gereja banyak larangan. Siapa ngomong? Ya kan, siapa ngomong dalam gereja banyak larangan? Ya kan, saudara, justru dalam Tuhan kita bebas. Dan nah, saudara, iblis memusatkan apa yang tidak ada. Apa yang tidak ada dia pusatkan di situ dan dia tekankan. Apa yang kurang? Engkau kurang ini, engkau kurang itu, dan kurang ini. Nah, itulah penekanan pada setan. Engkau anak tidak kaya, engkau miskin, semuanya kurang. Tapi kalau engkau anak Tuhan, saudara perhatikan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, karena saudara kita mesti mengucap syukur, bisa katakan amin. Bukan dikatakan tidak ada, aku tidak punya ini, tidak punya itu, saudara. Engkau pasti terus merasa kekurangan. Nah, seharusnya yang benar adalah berkat yang masih ada. Ya, karena saudara, ada sebuah dialog ini nih. Ada seorang bapak, dia dialog pada waktu itu saya dengar di dalam Zoom seminar ini tentang berkat. Lalu ada seorang bapak mengatakan gini, saya mau berusaha, saya mau dagang, saya mau mengadakan bisnis. Lalu ditanya, Bapak ada modal enggak? Nah, bapak ini dia jawab, aku tidak punya modal, bahkan punya utang. Nah, saudara sekalian, bisa enggak kita berdagang, tidak ada punya modal dan tidak ada apa-apa, dan ada hutang lagi. Nah, lalu ditanya lagi, kamu punya aset apa? Dia bilang ada, yaitu mobil yang kredit, kebetulan dia adalah kayak macam Gokar atau Grab begitu. Nah, lalu disarankan untuk jual mobil tadi, walaupun engkau rugi. Nah, jadi saudara sekalian, kita mesti memusatkan apa yang masih ada berkat ini. Mengucap syukurlah saudara, kalau Tuhan memberikan larangan. Ya kan, Tuhan katakan ini pohon pengetahuan yang baik dan buruk jangan makan. Nah, kita mesti mengucap syukur. Ada apa di balik itu? Nah, kita mesti sadar bahwa jika kita melanggar perintah Tuhan, ada sesuatu. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita terima jika kita patuh. Nah, bisa katakan amin. Saudara, yang kedua, ini yang selalu menjatuhkan manusia. Manusia pengen meninggikan dirinya. Dia pengen promosi. Nah, ini diberikan oleh si iblis dalam hal ini. Nah, saudara, kalau kita meninggikan diri kita membawa kepada pemberontakan kepada Tuhan. Kita membawa, kelihatannya tidak apa-apa ya. Ya kan, kelihatannya tidak apa-apa ya. Oh, kamu bisa ya. Kan kamu ngomongnya bagus ya. Kamu khotbahnya bagus ini kan saudara. Dia ngangkat-ngangkat itu. Tapi dengan sebuah tujuan, rayuan, maut itu saudara. Nah, lalu mempromosikan dirinya
akibat rayuan, kata-kata yang manis dan merdu tadi, matanya melihat, lalu Hawa melihat buah itu baik. Hawa melihat sedap kelihatannya, menarik hati dan memberi pengertian. Seharusnya Hawa menolak. Seharusnya Hawa itu lari. Dan seharusnya lagi Adam tegas. Saudara, ketika Hawa mengambil buah itu, Adamnya ada di sebelah. Di sebelah Hawa. Hawanya di sebelah situlah dan Adam tidak memberikan ketegasan. Dia diam dan justru dia setuju sepertinya tadi. Nah, saudara, kita lihat bagaimana dengan Paulus. Paulus dalam pelayanannya, ya kan selama ini, karena kami tidak pernah bermulut manis. Saudara, Paulus tidak pernah mulut manis. Ya kan ngomong bohong itu. Ya kan saudara, mulut manis tapi dengan tujuan hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud lomba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Saudara, Paulus mengatakan, kami melayani tidak ada maksud tersembunyi. Kami tidak ada maksud untuk mendapatkan keuangan kamu. Kami melayani bukan dengan dongeng enak didengar supaya kami dapat duit. Nah, Paulus ngomong dengan terus terang belak-belakan. Nah, saudara, manusia seperti Paulus, saya sangat senang dengan Paulus, dia ngomong dengan terus terang. Tetapi saudara, hati-hati pada hari ini nih. Nah, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Paulus ngomong kan, kami tidak mencari pujian dari manusia kok. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami berbuat demikian sebagai rasul Kristus. Paulus adalah rasul dan dia berhak untuk dapat pujian. Tetapi apa kata Paulus? Kami tidak mengharapkan pujian, kami tidak mengharapkan apapun. Yang kami dapatkan adalah pujian dari Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, saudara, supaya engkau jangan meninggikan dirimu, ada jalannya, ada kiat. Ya kan, mungkin ada yang tanya saya, Pak, bagaimana untuk saya jangan meninggikan diri saya? Ya kan, saya katakan, oh tidak, itu dari Tuhan ya tadi. Saudara masih ingat dengan ayat Yohanes 3:30. Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil. Jadi saudara, kalau saudara mau tidak mengambil pujian, tidak mengambil hormat untuk dirimu, engkau mesti mempunyai konsep Yesus semakin besar. Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Saya ambil contoh yang kontras. Saudara masih ingat ada wanita yang bukan bangsa Israel, wanita itu dari bangsa Syro-Fironesia, dan wanita ini mempunyai anaknya sakit keras. Bahkan dia katakan, Yesus tolong, ya kan anak saya lagi sakit ini nih. Apa kata Yesus? Tidak layak memberikan roti kepada anjing. Saudara, Yesus ngomong di depan umum itu, ya kan kamu tuh tidak layak, kamu tuh tidak beda jauh dengan anjing. Saudara, kalau engkau diperlakukan seperti itu, apa yang kau lakukan? Ya kan, masa cuma Yesus, yang lain nggak ada? Ya kan, apakah seperti itu? Tetapi wanita tadi saudara, dia tahu aku mesti semakin kecil dan Yesus semakin tinggi. Apa dijawab oleh wanita itu? Benar Tuhan, yang Tuhan katakan itu benar, tetapi anjing dapat makanan roti yang jatuh remah-remah di bawah meja. Saudara, dia mendapatkan kesembuhan. Nah, saudara, coba kita belajar untuk semakin merendahkan diri. Lalu kita lihat lagi yang ketiga. Iblis membuat manusia itu putus asa. Dah, mati aku. Ya kan gambarnya sudah lihat kan nih. Nah, ini kan seperti ini. Ya kan semuanya putus asa, saya tidak tahu putus apa lagi, saya tidak tahu ini sini. Tapi yang jelas, nah kalau saudara putus asa, biasanya ngajak orang lain. Ini sudah biasa ini. Ini sudah umum, lalu dia terasing dan hubungan putus, satu yang lain dia putus, kemudian merasa malu, nah lalu mencari cara menutupi kesalahan. Takut dan tersembunyi. Nah ini Adam dan Hawa setelah, saya ngambil ini hanya pada Adam dan Hawa dulu,
yang lebih banyak. Lalu setelah mereka makan, mereka itu tidak berpakaian. Lalu malu dan putus asa. Nah saudara, seharusnya Adam dan Hawa itu mengaku kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Ketika Tuhan katakan kamu ini nih sudah ngambil makan buah itu ya, dan kamu tidak berpakaian. Seharusnya Adam itu mengaku. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni apa? Segala dosa. Ya kan, dosa saudara diampuni dan disucikan dari segala kejahatan. Nah jadi saudara, kalau engkau salah, ngaku di hadapan Tuhan. Bisa katakan amin. Nah, lalu ayat ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, ini yang dikatakan oleh Adam dan Hawa melakukan seperti ini, maka kita membuat dia menjadi pendusta, firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1, 9 dan 10. Jadi saudara, seharusnya Adam dan Hawa, kalau engkau buat salah dan engkau putus asa, lalu engkau merasa terasing, hubungan putus satu yang lain, dan engkau takut, engkau sebetulnya yang solusinya adalah ini tadi, mengaku dosa kita dan minta ampun pada Tuhan. Tuhan pasti ngampuni, amin. Kalau andai kata tadi, Adam tadi ngomong pada Tuhan, Tuhan kami salah ya, minta ampun. Saya percaya Tuhan pasti ampuni. Tetapi walaupun demikian saudara, kita akan lihat, nah yang keempat, inilah yang satu pola pekerjaan iblis. Yang keempat ini nih, dia selalu menyalahkan orang lain. Kalau engkau salah, apakah engkau lakukan di sini? Engkau lihat di sini, ada gambar di sini kan engkau bisa lihat. Nah dia kena tuding, ya kan? Kamu salah, kamu yang salah ya, kamu yang salah. Yang benar adalah kita mencari solusi. Bisa katakan amin. Kita percuma nuding si A salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, tetapi tidak ada solusi. Pada hari ini saudara, yang model ini banyak. Nah inilah pola yang dilakukan oleh si iblis kepada manusia. Jadi saudara, ini dijalankan terus sampai dari generasi ke generasi. Nah saudara, saya tidak buka semuanya ayat ini, engkau bisa lihat di rumah, buka sendiri, membuat hal-hal yang salah kelihatan menarik. Nah menyalahkan orang lain, membenarkan dirinya sendiri, kelihatannya baik dan benar. Saudara kita lihat di sini. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Ya kan kunya besar, engkau makan buah itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka aku makan. Jadi Adam jawab, sebetulnya aku tidak mau makan, ya kan? Tetapi wanita yang engkau buat, karena dia kasihkan ke aku makan. Dengan perkataan lain, menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau memberikan aku istri ini? Ya kan? Ini bukan salah aku loh ini. Ya kan, ini kan engkau berikan pada aku, tapi dia ini yang suruh aku makan. Nah, saudara-saudara, nah lalu kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, ya kan ditanya, apakah yang telah kau berbuat ini? Jawab perempuan itu dikatakan begini, bukan aku Tuhan yang salah, ular itu yang salah. Ya kan ini. Jadi saudara bisa lihat nih, Adam menyalahkan istrinya menyalahkan ular ngomong nanti itu. Yang salah bukan aku Tuhan, kenapa engkau ciptakan aku? Jadi ujung-ujungnya salah Tuhan. Nah ini kan saudara, inilah jebakan si iblis. Iblis suka menjebak kita supaya kita ujung-ujungnya nyalakan Tuhan. Nah jadi saudara, apakah Tuhan itu pernah salah? Saya jawab, Tuhan itu maha adil, amin. Dan dia tidak pernah salah. Yang salah konsep pikiran kita ini, dan kita sudah kena jebak. Nah seharusnya adalah gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Begini, kalau engkau jatuh dalam dosa, entah suami entah istri, saling ngaku. Bisa katakan amin.
engkau saling mengaku supaya engkau sembuh. Nah, kalau engkau ngaku pada Tuhan, tadi ayat tadi 1 Yohanes 1:9, kalau engkau ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Tetapi ini engkau akan ulang lagi. Engkau minta ampun pada Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan, aku sudah buat dosa, minta ampun. Dan Tuhan pasti ampuni. Tetapi besok lusa engkau lakukan lagi. Nah, ini namanya belum sembuh. Nah, tapi saudara, Yakobus 5:16, kita mau sembuh, bisa katakan amin. Kalau saudara mau sembuh, saling mengaku dosamu. Ya kan, dengan suami istri saling ngaku. Ya kan, jangan begini, salah kau ya. Si suami kau yang bujuk-bujuk aku ini nih. Saudara terus terang saja satu yang lain dan kita mencari solusi. Bisa katakan amin. Nah, saudara, yang kelima yang menjadi baku pekerjaan iblis kepada manusia, dia membuat manusia itu kalah, merasa gagal, dan dia tidak mau coba lagi. Saudara, aku sudah coba, ya kan, aku sudah pernah pacaran, sudah 3 kali pacaran, gagal, lalu tidak mau lagi lah, ya kan, lalu ada lagi yang sudah usaha dalam dagang, sekali gagal, 2 kali gagal, 4 kali gagal. Saudara pengen tahu berapa kali Kentucky Fried Chicken gagal? Ada yang tahu? Ya kan? Dia kalau saya tidak salah, dia gagal sampai 700 kali. Tetapi dia terus coba sampai yang berhasil hari ini terjadi Kentucky Fried Chicken. Lalu saudara masih pengen tahu berapa kali yang membuat bola lampu ini gagal. Ya kan? Nah, dia ribuan kali gagal. Saudara pengen tahu lagi apa yang dikatakan oleh Honda, Ichiro Honda, yang buat Honda itu, satu hari dia ditanya oleh wartawan, Pak Honda, kami pengen tahu apa rahasia keberhasilan Bapak. Lalu dia jawab ini, ya kan, aku berhasil karena 99% gagal. 1% berhasil. Jadi saudara, inilah yang dibuat oleh si iblis, kamu gagal, kamu tidak bisa, ya kan, kamu sudah coba dalam masa pandemi ini, ya kan, kamu coba pelayanan ini, kamu kan gagal, ya kan, tidak bisa, sudah coba sistem ini, sistem itu coba, sistem ini semua dicoba, tidak bisa, sudah gagal, nasib ini kan, sudah takdir ini. Saudara, itulah pola yang baku, yang kontemporer yang dilakukan oleh iblis kepada manusia. Engkau gagal. Saudara, perhatikan ayat firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37, 23, 24. Saudara, yang penting adalah hidupmu berkenan kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Selama saudara berkenan pada Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita ini nih. Walaupun engkau gagal, tapi ingat ketika engkau jatuh, Tuhan akan tarik lagi supaya kita terus berjalan di dalam kemenangan. Nah, saudara yang keenam, menunda, ya kan. Lah nantilah, belum ini kan. Yuk kita kunjungan, nantilah, belum, besok, ya kan. Yuk baca Alkitab, besoklah, masih ada waktu, hari ini ngantuk, ya kan, aku mau tidur lagi, tidur sebentar, ya kan, tidur lagi, tidur sebentar. Lalu kemalasan datang kepadamu dan kemiskinan menjadi bagianmu. Saudara, penundaan. Kalau engkau menunda masalah, menunda ada suatu persoalan, dan engkau tunda, tidak pernah selesai. Ya, karena engkau punya masalah dengan hubungan dengan si A, mungkin dengan si B, dan engkau punya masalah, dan engkau tidak mau selesaikan, engkau tunda. Nah saudara, inilah salah satu pola kuasa kegelapan kepada manusia untuk dia menunda, termasuk menunda pembayaran. Yang ketujuh, imitasi, tandingan. Imitasi, saudara tahu imitasi. Ada jam tangan imitasi, ada emas imitasi. Nah ini kita lihat, imitasi yang pertama
yang dibuat melalui Kain, anaknya Adam, adalah mempersembahkan ibadah. Kain bukan dia mempersembahkan hewan yang ada darah, tetapi Kain katakan ini, aku membuat ibadah, ya kan, aku membuka gereja, ya kan, persembahan aku adalah ini tadi, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Kan Tuhan itu kan terima semua kan, Tuhan kan tidak pilih-pilih kan, tetapi saudara, cara ibadahnya Tuhan sudah ditetapkan melalui Adam. Memang tidak disebutkan dengan jelas, tetapi itu tersirat bahwa setiap kali ada ibadah, mesti ada korban yang dipersembahkan. Ibadah adalah engkau memberi, itu ibadah. Engkau datang ke gereja itu memberi, bukan datang ke gereja menerima, ya kan, bukan memberi, ya kan, saudara memberi. Saudara tahu bahwa, saya ambil contoh lagi sini, kita ini anak Tuhan bukan masuk kepada kapal pesiar. Nah kan, saudara tahu kapal pesiar itu tadi. Engkau bayar tiket, lalu engkau tanya lagi, lihat musiknya bagus enggak, ya kan, lihat kursinya bagus apa enggak, ya kan, sound system bagus apa enggak, makanan di kapal itu bagus apa enggak, karena kapal itu mungkin belayar 3 hari atau seminggu sambil jalan-jalan ya, engkau akan lihat makanan bagus apa enggak. Nah karena apa? Karena kita bayar. Tetapi sebetulnya kita bukan naik ke kapal pesiar, kita menjadi angkatan perang kepada kapal perang. Nah saudara, kita ikut Yesus itu dikatakan seperti tentara. Tetapi tentara kita ini bukan musuhnya manusia, musuh kita iblis. Nah jadi saudara, Tuhan memberikan perlengkapan senjata rohani. Nah jadi kita ini sebetulnya orang Kristen yang ke gereja atau yang punya Tuhan, Yesus, kita ini adalah masuk kapal perang. Ya kan, musuh kita ini si iblis. Nah saudara, jangan buat imitasi. Kita lihat lagi ini nih. Jeroboam bin Nebat. Nanti saya akan jelaskan tentang bapak ini, tetapi bukan hari ini nih. Bagaimana dia membuat ibadah yang luar biasa, tetapi imitasi. Sama, tetapi serupa tidak sama. Ada lagi di sini, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya kan saudara, iblis bisa datang. Ya kan, dia adalah malaikat terang dan dia nolong ini nih. Padahal itu bukan. Nah saudara, yang ke-8 yang selalu dibuat oleh si iblis, intimidasi. Intimidasi, dan dia pakai manusia. Ya kan, terutama manusia dominan ini nih. Ya karena saudara mengancam. Ya kan biasa itu. Ya kan, kalau ada manusia itu punya kedudukan, dia ngancam itu. Ya kan, entah apa diancam itu macam-macam, saya tidak tahu. Lalu dibuat fitnaan, dibuat apa lagi? Menekan, apalagi perpecahan. Setiap intimidasi, setiap itu pasti ada perpecahan. Nah inilah jebakan si iblis. Jadi saudara, kita sudah lihat ada 8 pola, tetapi pola mereka itu, iblis itu banyak itu. Tapi kita hanya lihat 9 dulu. Nah lalu yang terakhir adalah, dia memberikan kekhawatiran pada manusia. Khawatir, nanti makan apa ya? Ya kan, kalau kamu menjadi sekolah Alkitab, saudara, di sini saya sudah lihat beberapa anak muda di kota ini nih, ya kan, mau sekolah Alkitab, padahal orang tuanya aktif dalam gereja, ya kan, memang sungguh-sungguh orang tuanya. Ketika anaknya mau sekolah Alkitab full time, orang tuanya ngomong apa? Nanti kau makan apa? Ya kan, kau jadi pendeta makan apa? Mereka dipikir mungkin pendeta itu makan batu ya. Ini tadi. Nah kita tetap makan nasi, amin. Nah saudara, diberikan kekhawatiran. Kekhawatiran membunuh firman. Khawatir ya, nanti mana aku bisa sekolah enggak ya? Nanti bagaimana masa depan aku ya, dapat jodoh apa enggak? Ya kan, nanti aku bisa beli rumah apa enggak? Ya kan, aku bisa beli ini apa itu enggak, saudara. Nah, kekhawatiran membunuh firman. Jadi firman Tuhan yang kau dapat, itu dibunuh, selesai. Nanti kita akan belajar tentang kekhawatiran, tapi bukan hari ini. Jadi saudara, itulah 9 yang kita mesti identifikasi pekerjaan iblis.
Kita ulangi di sini, kita ulangi. Nah, atau perkataan lain siasat pekerjaan iblis. Ini adalah pola-pola si iblis yang saya cuma menuliskan 9 dulu, yang inilah yang biasanya, yang umum, yang klasik, yang kontemporer, yang dia lakukan kepada manusia. Dari satu generasi ke generasi semuanya sama karena manusia itu mempunyai pola kelemahannya yang sama. Dari generasi ini sampai ke sini semuanya sama. Jadi iblis itu tahu, oh polanya begini. Itu yang pertama tadi, keraguan. Dia membuat keraguan. Nah ini tepat ragu tadi. Lalu yang kedua, manusia itu pengen meninggikan diri. Wah kan dia pengen prestasi, promosi dirinya, bahwa dia hebat. Apalagi dia sudah punya kedudukan nih. Diangkat tadi itu dalam gereja atau dalam perusahaan diangkat. Ya baru cuma kepala bagian atau kepala seksi, ya ampun ngomongnya sudah setinggi langit ini nih kan. Seperti nginjak bumi ndak kena lagi ini. Nah jadi saudara meninggikan diri. Yang ketiga, saudara yang meninggikan diri, hati-hati biasanya nanti jatuh kepada putus asa. Ya kan, nah ini ketika putus asa apa yang dia lakukan? Nah saudara yang lanjut menyalahkan orang lain. Ya kan, bukan aku, kamu ini nih, kamu, aku ini benar ini. Nah ini yang sering dilakukan oleh manusia. Yang keempat, yang kelima, manusia mengalami kekalahan. Lalu penundaan, lalu imitasi atau ajaran sesat, agama-agama palsu, Kristen palsu, gereja palsu, pendeta palsu, nabi palsu. Ini yang saya maksudkan tadi itu. Ya kan dia pendeta, tapi pendeta palsu dengan ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat. 8, intimidasi, ngancam lagi. Wah kan karena dia punya posisi, dia punya kepemimpinan, kayak macam Isabel, istrinya Raja Ahab, intimidasi. Ya kan dia ngancam, awas ya, aku bunuh kau ya. Ini dan Nabi pun takut. Ya, Elianya pun lari langkah 1000 ini kan. Nah saudara intimidasi, ngancam, lalu buat perpecahan. Aku bisa, saudara yang ke-9, kekhawatiran. Nah inilah yang ditembakkan oleh iblis. Ada 9 yang kita identifikasi pada hari ini dulu. Dan inilah sudah umum, sekali lagi ini sudah umum. Nah kenapa ini saya mau tayangkan? Supaya kita jangan terjebak. Bisa katakan amin. Nah solusinya adalah engkau tetap pada firman, pegang firman, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan biarlah kita tetap setia pada firman Tuhan dan janji Tuhan, karena janji Tuhan iya dan amin. Kita bisa pegang Tuhan yang hidup dan yang benar. Kita berdoa. Tuhan, kami selama ini terjebak dan kami masuk perangkap di antara 9 ini. Mungkin 99 siasat iblis ini pernah kami alami. Dan kami frustrasi dan kami menyalahkan Tuhan. Saudara sekalian, kalau ada di atas saudara terjebak di bidang ini dan engkau terperangkap, kami mau doa untuk saudara. Kami mau berdoa. Apakah saudara ada yang kena sakit, mungkin engkau frustrasi, engkau putus asa, dan jalan buntu, sudah pikiran gelap, dan tidak ada jalan keluar lagi, dan saudara ingat kami mau berdoa untuk saudara. Dan biarlah firman Tuhan yang engkau sudah dengar, yang akan dengar, menghidupkannya untuk saudara. Angkatlah hatimu, dan biarlah saudara angkat tanganmu, atau letakkan tanganmu, tangan kananmu di dadamu. Kami mau berdoa. Tuhan, kami yang mengangkat tangan, walaupun hamba-Mu tidak melihat, tapi Tuhan yang melihat. Kami yang meletakkan tangan kami di dada kami, atau kami letakkan di tempat yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya terjadilah kesembuhan. Kami katakan, terjadilah kesembuhan, terjadilah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman-Mu, karena apa yang kami ucapkan,
ada kuasa dalam mulut kami hamba-Mu ini, bahwa terjadilah kesembuhan, terjadilah pentahiran, dan kami yang tergeletak, dan kami yang terperangkap oleh tipu daya si iblis, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hidupkan firman Tuhan, dan kami katakan dengan mulut kami bahwa kami bangkit, dan biarlah kami berkenan di hadapan Tuhan, dan kami minta ampun atas dosa-dosa yang kami sudah lakukan, dan kami mau kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan, kalau kami salah pada istri atau suami kami atau siapapun, biar kami dapat mencari mereka dan kami mengaku dosa kami, supaya kami satu yang lain dapat saling mengampuni dan saling mendoakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami yang tergeletak, kami mohon minta Tuhan yang menopang tangan kami, supaya kami dapat bangkit kembali, dan kami tahu bahwa kami adalah lebih daripada pemenang, karena Yesus sudah mengalahkan kau, kuasa-kuasa gelapan, iblis kau sudah dikalahkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kami di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan, ada kuasa untuk mengusir setan. Kami ada kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kami katakan kau pergi kau dalam nama Tuhan Yesus, pergi pada kami saat ini, dan jangan kau kembali lagi untuk selama-lamanya. Kami katakan kau pergi dalam nama Tuhan Yesus. Kutukan warisan nenek moyang atau agama mati, kami katakan kau pergi, dan putuskan ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biar mulai hari ini kami memperkatakan kehidupan, karena kami adalah anak Tuhan, ada kuasa dalam mulut kami. Kalau kami katakan gunung pindah, gunung itu pindah. Terima kasih Tuhan, dalam kami katakan masalah kami pindah, dan dia pindah. Dan Tuhan, biar kami memperkatakan kata-kata yang membangun, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Biar Yesus yang semakin ditinggikan, Yesus Tuhan yang semakin besar, dan kami semakin lama semakin kecil. Kami sudah siap untuk membawa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi kami saat ini yang melihat, dan biarlah kami semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami tetap sehat, tetap kuat, tetap berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang memimpin langkah kami demi langkah kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kami menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sudah terima bisa katakan amin. Amin saudara sekalian, dan sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati. Amin. Jehovah, you are the Most High. You are the Most